Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas AB46 Intra 3, mata kuliah Manajemen Kualitas, izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus Total Quality Management di Xerox, di mana kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama saya, Naila Aurelia, kemudian Fatima Zahra, kemudian Muhammad Fadel, kemudian Muhammad Naufal Ibnu Gazi. Baik, sebelumnya saya akan menyebutkan profil perusahaan dari Xerox. Pada tahun 1999, Xerox memperkenalkan mesin fotokopi kertas biasa pertama di dunia. Mesin ini sukses luar biasa dan menciptakan industri baru, di mana Xerox tumbuh dari perusahaan kecil dengan pendapatan 33 juta dolar pada tahun 1999 menjadi perusahaan besar dengan pendapatan 176 juta dolar pada tahun 1963 dan 4 miliar dolar pada tahun 1975 dan 18 miliar dolar pada tahun 1990. Namun, pada akhir 1970-an, kurangnya fokus perusahaan pada kebutuhan pelanggan menciptakan situasi di mana pesaing berhasil mengalahkan atau menyamai harga dan fitur produk dari Xerox. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Xerox turun. Berdasarkan hal tersebut, krisis Xerox berfokus pada 3 area prioritas. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, di mana sistem pengukuran kepuasan pelanggan diterapkan menggunakan alat dan metode untuk memantau kepuasan pelanggan. Keputusan kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengembangan dan pengiriman produk, di mana Xerox mengubah proses pengembangan produk mereka dengan lebih menekankan kebutuhan pelanggan. Segmen pasar yang berbeda diidentifikasi dan ditargetkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, pengurangan biaya, di mana manajemen eksekutif Xerox memutuskan untuk meluncurkan upaya untuk meningkatkan laba atas aset bersih atau ROA. Problem dari perusahaan Xerox. Yang pertama, kurangnya fokus pada kebutuhan pelanggan. Xerox terlalu bergantung pada posisi paten yang kuat dan mengabaikan kebutuhan pelanggannya, yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya pangsa pasar. Yang kedua, kehilangan pangsa pasar. Persaingan yang meningkat pada akhir tahun 70-an menyebabkan Xerox kehilangan pangsa pasar secara signifikan karena produk pesaing menawarkan harga dan fitur yang lebih kompetitif. Yang ketiga, penurunan kinerja keuangan. Return on net asset Xerox mengalami penurunan dari 19% pada tahun 1980 menjadi 8,4% pada tahun 1983. Ini mencerminkan inefisiensi operasional dan keuangan. Yang keempat, inefisiensi dalam pengembangan produk. Proses pengembangan dan pengiriman produk di Xerox tidak efisien, menyebabkan keputusan yang lambat dan kurangnya penekanan pada kebutuhan pelanggan. Yang kelima, kepuasan pelanggan rendah. Usaha awal Xerox dalam pengembangan produk dan pengurangan biaya tidak berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan atau posisi kompetitif perusahaan. Yang keenam, waktu respon yang tidak efisien terhadap panggilan layanan. Teknisi layanan merespon panggilan prioritas rendah sebelum panggilan prioritas tinggi karena lokasi geografis mereka yang mengakibatkan waktu respon yang lebih lama dan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi di antara anggota grup kerja. Anggota grup kerja gagal berkomunikasi secara efektif ketika bantuan diperlukan, mengakibatkan inefisiensi dalam pengiriman layanan. Terakhir, yang kedelapan, kurangnya pemahaman tentang alat analisis data. Tim hierarcher tidak memahami cara menganalisis data untuk meningkatkan waktu respon, yang menghambat upaya mereka dalam meningkatkan proses pengiriman layanan. Selanjutnya, tools quality management yang digunakan Xerox. Yang pertama, diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam masalah atau kegagalan, membantu dalam menetapkan prioritas untuk perbaikan. Yang kedua, diagram Ishikawa atau Fishbone memvisualisasikan penyebab-penyebab potensial dari suatu masalah, membantu dalam pemahaman akar penyebab masalah. Yang ketiga, control charts digunakan untuk monitor kinerja proses dari waktu ke waktu, memungkinkan deteksi dini terhadap variasi yang diinginkan. Selanjutnya, histogram menyajikan distribusi data secara visual, membantu dalam mengevaluasi karakteristik kualitas dari suatu
proses atau produk. Lalu yang terakhir ada check sheets, alat sederhana untuk mengumpulkan data secara sistematis, membantu dalam mengidentifikasi masalah atau tren yang signifikan. Berikutnya adalah pembahasan mengenai benchmarking. Pada tahun 1979, Xerox memulai proses benchmarking. Benchmarking ini memungkinkan Xerox untuk mengidentifikasi area atau fungsi yang perlu ditingkatkan, kemudian mengidentifikasi sebuah perusahaan, dan yang terakhir yaitu merencanakan perbaikan dengan membandingkan praktik, kebijakan, dan juga metode. Proses benchmarking ini memfokuskan pencarian metode yang lebih baik dan mendorong karyawan untuk mencari solusi dan perbaikan di luar perusahaan. Fokus eksternal ini menumbuhkan budaya perusahaan yang siap menerima perubahan dan bersedia menilai kekuatan dan kelemahannya. Benchmarking ini juga memainkan peran utama dalam menutup kesenjangan antara Xerox dan pesaingnya di Jepang. Pada pembahasan benchmarking kali ini juga terdapat model proses benchmarking. Pada model proses ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi metode. Kemudian yang kedua itu adalah analisis. Nah, analisis ini merupakan metode perusahaan yang dijadikan sebagai acuan pada area yang diteliti dan kemudian dibandingkan dengan metode Xerox. Kemudian yang ketiga yaitu ada integrasi. Integrasi ini merupakan metode benchmark yang digunakan untuk menetapkan target operasional untuk perubahan. Kemudian yang terakhir itu adalah tindakan. Tindakan ini merupakan rencana yang akan dioperasikanalkan metode benchmarking dan targetnya dikembangkan dan ditetapkan oleh karyawan Xerox. Selanjutnya ada proses tim benchmarking. Pada proses tim benchmarking ini terdapat Product Delivery Process atau PDP, atau bisa kita sebut juga sebagai proses pengiriman produk. Pada PDP ini merupakan suatu struktur yang mengatur orang ke dalam tim lintas fungsi untuk menangani masalah terkait produk. Kemudian ada Customer Delivery Process atau CDP, atau bisa kita sebut juga sebagai proses pengiriman pelanggan. Nah, CDP ini merupakan sebuah struktur yang mengatur pelanggan dan pemasok ke dalam tim untuk menangani masalah antara pelanggan dan juga pemasok. Lalu ada kemitraan dan pemberdayaan. Kemitraan dan pemberdayaan ini merupakan struktur organisasi untuk menurunkan pengambilan keputusan ke tingkat praktis terendah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat dan lebih baik mengenai kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada Management Inspection Process atau MIP, atau bisa kita sebut juga sebagai proses inspeksi manajemen. Nah, MIP ini merupakan sistem yang dirancang untuk memusatkan perhatian manajerial pada peluang perbaikan dan inovasi metode yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kesimpulannya, pada tahun 1959, Xerox memperkenalkan mesin fotokopi pertama di dunia yang memicu pertumbuhan industri fotokopi. Pada tahun 70-an akhir, Xerox fokus pada kebutuhan pelanggan, pengembangan produk, dan distribusi. Namun mereka mengalami penurunan yang sangat drastis. Xerox juga menggunakan metode TQM seperti diagram Pareto, diagram Fishbone, diagram kendali, histogram, dan check sheet. Nah, dia juga menggunakan benchmarking dimulai pada tahun 1979 untuk identifikasi area perbaikan, pengenalan kepemimpinan internal, dan perencanaan perbaikan. Model benchmarking mencakup proses pengiriman produk, proses pengiriman pelanggan, proses manajemen dan inspeksi, serta perbaikan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.